Oke, jadi gue mau nge-share body care apa aja sih yang gue pakai selama kehamilan. Ini dari sabun mandi gue sampai muka gue tuh pakai apa, sampai kaki gue yang kering-kering itu pakai apa. Baiklah, mari kita masuk ke satu-satunya. Oke, jadi gue kepengen ngejelasin satu-satu. Maaf nih ya kalau kualitas videonya kurang bagus, karena gue belum ada lighting tambahan kayak ring light atau apapun itu. Gue juga bukan kayak beauty reviewer, beauty vlogger. Jadi gue akan review, membahas ini apa adanya sesuai dengan yang pernah gue pakai. Oke, pertama, dan semua produk yang ada di dalam video ini itu bukan endorse sama sekali. Jadi semuanya akan gue bahas secara jujur atau honest review. Jadi pas gue hamil, gue langsung lah agak-agak panik gitu, yang kayak oke, ini berarti gue harus menjaga supaya nggak stretch mark. Tapi ya gue nggak tahu ya, stretch mark itu kadang-kadang katanya sih bisa lewat kayak gen juga, terus tergantung orangnya mau pakai apa aja produknya. Tapi kalau nasibnya stretch mark ya stretch mark aja gitu. Tapi nggak apa-lah, itu namanya juga proses ya kan. Yang pertama, produk pertama yang gue pakai pas gue tahu gue hamil itu adalah ini, Bio Oil. Bio Oil ini gue udah botol kedua, lumayan awet sih. Padahal gue makainya tuh bener-bener kayak mandi oil, bener-bener gue wah di badan, di sini, di perut, back, terus bagian paha, pantat, maaf, terus kayak payudara, bahkan kayak tangan-tangan sini juga gue pakein karena kering banget kulitnya. Jadi gue pakai si Bio Oil ini. Sebenarnya gue tuh nggak begitu suka yang kayak oily gitu tuh, gue nggak suka. Tapi pas gue hamil tiba-tiba badan gue tuh bener-bener super kering. Jadi ya mau nggak mau lah harus pakai ini. Dan dia tuh nyerapnya bener-bener kayak lumayan gampang nyerap sih. Jadi nggak berapa lama tuh kayak udah mulai kayak biasa aja gitu, agak moist aja. Tapi bukan yang kayak berminyak banget gitu badan lo. Ini pertama, Bio Oil. Ini dari gue 1 bulan. Karena gue, pakai apaan lagi ya? Ada tambahan apa lagi ya? Karena gue banyak rekomendasi dari orang-orang. Dan gue tuh orangnya lumayan jarang kayak baca-baca harus pakai skincare apa, body care apa segala macam. Jadi gue kayak berdasarkan beberapa orang rekomendasi suruh pakai Clarins. Pas gue cek si Clarins ini yang harus dipakai tuh adalah yang ini, tonic treatment oil, yang ini. Dan satu lagi adalah yang ini, stretch mark control. Oke, 2 produk ini yang orang-orang suruh beli. Pas gue cek nih di PIM waktu itu, 2 produk ini harganya 1,7 juta. Kalau nggak salah 1,750. Gue langsung kayak gilingan, mahal banget gitu. Sedangkan gue lumayan orang yang mandi oil gitu. Sampailah nyokap waktu itu lagi di Singapura. Terus gue minta mama buat ngecek, mam coba cekin Clarins di sana harganya berapa, siapa tahu lebih murah. Dan bener loh, nyokap ngebawain ini, Beautiful Mom Collection. Di dalam satu paket ini ada 5 produk yang bukan travel size loh. Jadi gue pikir ini travel size. Seluruh produk ini itu seharga 185 SGD. Jadi kurang lebih 1.850.000. Pokoknya kurang lebih segitu. Yang pertama adalah si Stretch Mark Control Cream ini. Nah, ini full size ya. Ini 200 ml. Lu bayangin, ini gue pakai, jujur gue tuh kayak ada bukunya, tapi gue baca kayak ya udahlah semampunya gue pakai aja. Intinya gue pas abis mandi kayak malam itu gue pakein ini, si Clarins ini. Terus sama bener-bener gue perut, terus kayak payudara. Tapi gue nggak tahu. Oke, tapi pas lo pakai, dia kayak badan lo tuh kayak exfoliate gitu juga, kayak keluar kayak daki-dakinya gitu lah. Makanya gue juga gak ngerti kenapa dia bisa ngeluarin itu. Apa emang badan gue aja kali yang jorok. Yang kedua adalah ini gue suka banget wanginya. Wanginya tuh kayak apa ya, kayak manis-manis gitu, tonic treatment oil. Nah, ini gue pakai setiap abis mandi pagi. Ya pokoknya ini dipakai abis mandi
masih agak basah-basah, bukan basah-basah, kayak masih lembab, terus langsung dipakein ini. Tapi katanya di bukunya tuh lo bilas lagi pakai air dingin. Terus gue bilas lagi nih pakai air dingin, terus gue ngerasa kayak kayaknya malah rugi ya gue. Jadi gue nggak gue bilas, gue tetap habis mandi ya gue pakein aja normal. Iya, wanginya gue suka banget. Kalau body oil kan nggak ada wanginya, tapi gue tuh nggak suka banget ininya. Tuh, lo bener-bener ngebukanya, nuangnya tuh harus pelan-pelan banget dengan hati. Terus emang dia lebih apa sih, kayak lengket gitu daripada si bio oil. Jadi kayak dia nggak segampang itu ngeresep di badan sih menurut gue. Kayak harus abis itu lo kayak diemin dulu baru lo pakai baju. Yang ketiga ini exfoliating body scrub. Ini lumayan penting juga. Jadi kayak gue, tapi gue cuma pakai kayak seminggu sekali 2 kali doang. Udah, ini kayak body scrub aja. Terus ini gue belum pernah nyobain sama sekali. Jadi konon katanya ini lo pakai kalau ceritanya badan lo, kaki lo kayak pegel, ultra refreshing leg emulsion. Jadi kalau ceritanya kaki lo pegel, capek apa segala macem dipakein. Tapi gue belum pernah pakai sama sekali, jadi gue nggak tahu. Sama satu lagi adalah ini UV Plus Anti Pollution. Oke, ini buat muka. Jadi gue kadang-kadang pakai ini. SPF-nya 50, terus oil free. Gue jarang-jarang juga sih makanya. Oil-oilan udah. Masuk ke gue mandi pakai apa? Gue nyari almond oil karena gue lumayan suka almond oil. Maksudnya mandinya pakai, maksudnya kayak sabunnya ada almond oilnya. Tapi salah satu brand yang gue suka itu harganya lumayan mehong, sekitar kayak 500 ribuan. Tapi botolnya tuh cuma segini. Sampai akhirnya gue lagi jalan ke food hall atau mana, gue lupa. Terus gue ngeliat inilah, nih, gue nggak tahu bacanya apaan ya, Iomi nih kayaknya, soalnya kayak Korea-Korea gitu. Shea butter and sweet almond oil, double moisturizing and nourishing. Jadi gue belilah ini, harganya tuh masih ada 75.000. Gue cobain lah, terus gue suka, bener-bener kayak moisturizing gitu. Kenapa gue pakai almond oil? Karena supaya kayak kulit gue tuh lebih kayak elastis aja gitu. Jadi kalau ceritanya nanti dia bakal melar, udah siap gitu kayak kulitnya. Terus kalau ceritanya gue habis bepergian yang kayak dari mana apa segala macam, ini gue gara-gara Marcel sih. Kenapa aku? Gue gara-gara Marcel. Jadi abis mandi pakai si sabun itu dan lain-lain, terakhirnya gue pakai si ini Dettol, kayak ditaruh di ember kecil pakai air panas, terus kayak disiramin, udah selesai. Pakai ini Dettol, apalagi di musim virus kayak gini, wabah yang sedang ini, jadi kayak ini penting banget. Lalu keramas gue pakai, nah ini nih PR banget. Jadi saking kulit gue itu kering banget, padahal dulunya kulit gue lumayan berminyak, terus tiba-tiba sekarang mendadak super kering. Yang paling bermasalah di badan gue saat ini adalah rambut, kulit kepala. Kulit kepala gue tuh bener-bener keringnya super kering. Karena kulit kepala gue super kering banget, akhirnya ini emang shampoo yang gue pakai dari kemarin-kemarin sih. Ultra Rich Care, Go Care namanya. Nih, gue belinya waktu itu di salon gue. Nggak tau, gue ngerasa cocok aja di saat itu. Multi-function shampoo, karena gue habis ngewarnain rambut di saat itu. Gue cocok banget nih shampoo ini. Tapi tiba-tiba kayak nggak ngaruh aja sekarang kalau dipakai pas hamil. Jadi gue jujur nggak tahu pakai shampoo apa pas hamil yang baik untuk kulit kepala gue supaya nggak kering banget. Jadinya tuh kayak ketombe. Apa emang ketombe kali ya? Tapi maksud gue kayak kepala gue tuh kering banget. Kalau kita kelompek gitu dia sampai ada kayak kulit-kulitnya gitu. Gimana? Nah ini gue pakai sama conditionernya juga. Tapi terus gue abis keramas gue pakai ini vitamin repair yang spray. Bener-bener mantap banget. Ini gue suka banget, bagus banget ini. Harganya gue lupa berapa, tapi kalau nggak salah 200.000. Belinya jujur gue nggak tahu karena gue beli di salon gue di Dido Bangka waktu itu. Dan awet,
Oke, skincare-nya apa sih? Kan ada beberapa orang yang nanya tuh di story, kadang-kadang di Instagram gue, kayak skincare-nya apa kak? Kok kulitnya nih? Jujur gue tuh sebenarnya nggak mulus tuh, kadang-kadang suka ada jerawat-jerawat, tapi emang jarang jerawat-jerawatnya. Tapi muka gue juga kering banget. Gue nggak pernah ngerasain muka kering, karena selama ini yang gue rasain adalah muka oily. Dan ini gue jadi kering banget pas gue pakai. Andai make up itu nggak nempel, dan gue juga nggak jago-jago banget makeup, jadi gue nggak tahu gimana cara nempelin tuh makeup. Tapi kalau skincare, gue tuh nggak pakai skincare apapun kecuali ini, FTI-nya SK2. Ini udah lama banget gue pakai, dari dulu kayak cuma ini doang. Nah, cuma ini pun gue jarang-jarang. Lalu bibir kering banget, gue udah sampai nggak tahu mau pakai apaan, jadi gue pakai ini, si Vaseline ini. Tapi gue ngerasa kayak tetap kering juga gitu, terus kok kayaknya makainya tuh lama-lama gengges ya gini-gini terus. Alhamdulillah, jadi gue mulai. Sorry, info kalau bibir kering kurang dicium sama suami. Emang lu jarang nyium. Jadi kadang-kadang gue pakai ini. Nah, gue pakai ini kalau malam-malam. Kadang-kadang gue pergi-pergi gue pakai ini. Tapi jujur ini juga, menurut gue sih kayak nggak ngaruh-ngaruh banget ya buat keadaan gue. Sebenarnya berguna gak sih, gue juga nggak tahu. Kalau ada rekomendasi lip care yang bagus apa, please, karena bibir gue bener-bener kering banget sekarang. Selain bibir gue yang kering dan lain-lain, yang lumayan kering itu adalah, mohon maaf, kaki gue tuh, apalagi tumit, bener-bener kering banget. Akhirnya gue nanya-nanya lah ke waktu itu kayak Watson sama kayak Guardian gitu, yang buat kaki tuh apa ya yang bagus. Terus disaranin lah pakai ini, namanya Pastaron Ultra Hydrating Cream nih. Gue lupa harganya berapa, kayak 150 ribuan deh. Tapi pas gue pakai nih, teksturnya tuh kayak gini, dan pas dipakai, tapi ini gue cuma pakai di kaki doang ya, gue nggak berani taruh tempat lain lagi dalam keadaan hamil. Bener-bener kacau ini, bener-bener hydrating cream, langsung kayak nyerap dan halus banget. Gue nggak tahu kenapa bisa begitu, bener bisa langsung kayak kulitnya mendadak halus. Tapi selama ini gue cuma pakai di kaki doang, karena gue nggak tahu ini bagus atau enggak kalau dipakai di kulit lain. Di sini tulisannya sih gimana aja ya, kayak di tangan, di badan juga boleh, tapi nggak tahu. Ini udah. Dan yang terakhir sama deodoran, gue pakai ini. Itu gue beli di Aussie beberapa, si Sukin ini natural deodoran, tapi gue jarang banget sebenarnya pakai deodoran, tinggal set. Udah. Sabun muka gue saat ini gue masih pakai ini, Neutrogena yang ini, tapi kayaknya bakal gue ganti karena ini kan waktu zaman kulit gue masih oily gitu. Mungkin bakal gue pakai ini. Yang paling penting terakhir adalah ini, kutus. Jadi kalau badan gue pegel-pegel, kayak udah rasa-rasa gak enak badan dan lain-lain, gue pakai si kutus ini. Kalau Marcel dipakein ini dalam keadaan dia lagi gak enak badan, langsung muntah-muntah. Jadi si kutus ini benar-benar berguna banget. Tapi gue juga pakai kalau di area perut gue nggak banyak ya, jadi biasanya gue pakai di kaki atau enggak di belakang, di back gitu. Sama sisanya gue pakai kayak yang living aja gitu, macem-macem buat di diffuse. Udah deh, itu doang sih kayaknya sejauh ini. Oh ya, gue masih nyari-nyari krim lain, kayak si Clarins. Gue kalau jatah udah habis, gue mau coba yang lain. Ada yang si Mustela, gue pengen nyoba itu. Terus kayak krim untuk payudara juga gue masih belum pakai. Kemarin gue udah dikasih yang Mustela tapi belum pernah gue pakai, jadi gue nggak tahu. Kalau ada rekomendasi dari kalian semua, yang gue butuhin banget saat ini shampoo sama bibir sih. Bibir gue masih kering banget, tapi gue nggak tahu pakai apa lagi. Terakhir gue cuma pakai madu-madu doang. Madu-madu juga untuk gue nggak begitu ngaruh. Jadi ya mungkin bersabar aja sama gue coba produk yang lain. Udah, sekian itu aja body care yang gue pakai selama kehamilan gue. Tapi jagoan-jagoan gue itu apa aja adalah ini. Pertama ini,
bukan sabunnya ya, tapi ini si Sweet Almond Oil. Gue rasa kayaknya kalau sabun lo apa aja brandnya kayaknya tetap bagus asal si almond oil ini bagus banget. Terus segala peroilan ini mungkin masih ada yang lain atau sih. Terus jangan lupa pakai body lotion apapun atau body cream atau apapun, terserah. Sisanya gue masih belum dapetin yang oke banget, jadi kayaknya bebas-bebas aja, tapi yang paling penting itu. Oke, thank you banget udah nonton video yang semoga berfaedah. Kalau enggak ya sudahlah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Ini fokus gak sih? Fokus sayang. Mata kamu burem. Maklum.